إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, tak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga ketakwaannya kepada Allah dimanapun berada, karena sesungguhnya takwa merupakan bekal terbaik seorang hamba tatkala berjumpa dengan Rabb-Nya. Makanya di dalam muqaddimah khutbatul hajah tadi, potongan ayat dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan makna sebenar-benarnya takwa adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, jangan sekali-kali dimaksiati. Wa an yuzkar, Allah itu hendaknya senantiasa diingat. Wala yunsa, dan jangan sekali-kali dilupakan. Kemudian wa an yushkar fala yukfar, dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa disyukuri nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Hendaknya disyukuri nikmatnya dan jangan sekali-kali dikufuri. Itulah makna takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini tidaklah akan berlangsung lama. Ada saatnya kita
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya umur umatnya kebanyakannya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit sekali dari mereka yang lebih dari itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali dari kalangan umatku tersebut yang umurnya melampaui 70 tahun. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sekarang kita sedang berumur atau sedang menginjak usia 40 tahun, dan kalau seandainya takdir Allah menetapkan bahwasanya umur kita berakhir pada titik 60 tahun, berarti 20 tahun lagi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita sudah 50 tahun, maka berarti 10 tahun lagi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menutup kemungkinan yang masih muda belia sekalipun terkadang mendahului yang tua bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kematian merupakan rahasia Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan dan di mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak akan ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti usia atau tenggang waktu yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Namun perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bersantai-santai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita agar kita menyiapkan bekal yang cukup untuk melanjutkan perjalanan panjang kita di alam akhirat. Karena dunia bukanlah tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Bahkan dunia itu sendiri akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang hamba berusaha untuk berpikir cerdas, berusaha untuk memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini dengan berbagai amalan ketaatan, sehingga bekal yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti adalah bekal yang cukup, tidak sampai kekurangan. Layaknya seorang musafir, tatkala dia hendak bepergian, maka tentunya dia mempersiapkan bekal untuk safarnya yang cukup agar tidak sampai terjadi kekurangan di dalam perjalanannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya kepada kita semuanya, meskipun usia kita tidak seperti umat pada zaman dahulu. Nabi Nuh alaihi salam, Allah berikan usia yang panjang kepada beliau. Allah berikan usia 1000 tahun. Akan tetapi kita tidak akan sampai kepada umur itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan batasan umur umat Nabi Muhammad SAW adalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana caranya agar usia yang relatif singkat ini namun kita bisa meraih pahala yang besar, meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kaum muslimin bahwasanya amalan yang berbuah pahala yang besar itu adalah amalan yang ringan, bukan amalan yang berat. Sangat mudah untuk dilakukan.
Tidak ada bedanya antara kaya dan miskin. Tidak ada bedanya antara yang muda maupun yang tua. Sangat mudah amalan itu untuk dilakukan. Ketahuilah bahwasanya amalan yang saya maksudkan di sini zikrullah taala. Senantiasa menjadikan nikmat lisan yang merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, memerintahkan kita agar senantiasa berzikir kepadanya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Sebuah panggilan yang istimewa, dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di setiap pagi dan petang. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Wahai manusia, ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Aku akan sebut-sebut namamu di hadapan para malaikat. Aku bangga denganmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian ingkar dan kufur kepadaku. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang lalai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebutlah nama Rabbmu di dalam hatimu, tadarru'an wa khifah, dengan merendahkan diri dan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan dengan tanpa mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Di akhir ayat itu Allah mengatakan, wala takum minal ghafilin, jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang lalai. Di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, jangan sampai bisnis kalian, jangan sampai usaha dunia kalian, jangan sampai anak-anak kalian tulhikum aulad, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai, membuat kalian lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala azan sudah berkumandang, maka jangan pernah bersantai-santai ria. Tinggalkan segala kesibukan dunia, sambutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat tadi, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, dia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan harta bendanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Sungguh sangat indah apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau pernah mengatakan, bagi orang-orang yang tergila-gila dengan dunia, terpukau dengan dunia, lupa dengan akhiratnya, padahal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kata beliau, ad-dunya khamrus syaitan, dunia adalah khamrnya syaitan,
minuman kerasnya syaitan, man sakira minha, barang siapa yang terkena tenggelam dengan dunianya, mabuk dengan dunia dia, lam yufik illa fi askaril mautana diman minal khasirin, niscaya dia tidak akan pernah tersadar kecuali nanti tatkala kematian sudah datang kepada dia, barulah dia sadar, dan pada akhirnya dia menyesal bersama orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keseharian beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ala kulli ahyani. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir di dalam setiap keadaan beliau, karena itu merupakan sifat orang-orang yang berakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, betul-betul terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau berpikir. Siapa mereka itu? Kata Allah dalam lanjutan ayat, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ulul albab, orang-orang yang berpikir, yang dapat menggunakan pemikirannya dengan baik. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Qiyaman, dalam keadaan berdiri dia berzikir kepada Allah, wa qu'udan, dalam keadaan duduk dia berzikir kepada Allah, wa 'ala junubihim, sekalipun dalam keadaan berbaring dia berzikir kepada Allah jalla wa 'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu salah seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kasurat alayya, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini telah banyak padaku, banyak sekali yang harus aku kerjakan. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatsu bihi, maka kabarkan kepadaku wahai Nabi, kepada sesuatu yang bisa aku jadikan untuk pegangan, bisa aku jadikan untuk pegangan bagiku. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaknya senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tadi bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu, maksudnya meminta diajari agar sahabat tadi bisa melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan yang begitu banyak, mampu badannya. Nabi memberikan kunci kepadanya, bahwasanya kunci segala kekuatan adalah ada pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berbicara tentang faedah zikir, sungguh sangat banyak jemaah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib minal Kalimit Thayyib menyebutkan faedah dan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala aksar min 70 fawaid, aksar min 70 faidatan, lebih dari 70 faedah tentang zikir. Di antaranya yang pertama, bahwasanya zikir itu dapat mengusir syaitan, dapat menjauhkan syaitan dari diri kita. Kata beliau sallallahu, al-'abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah, seorang hamba tidak akan mungkin bisa menjaga dirinya dari godaan syaitan, dari waswas syaitan, dari gangguan syaitan, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi manusia yang lalai, enggan berzikir kepada Allah, padahal zikir adalah amalan yang sangat mudah, ringan untuk diucapkan, kapanpun dan dimanapun kita berada, silahkan kita berzikir kepada Allah, tinggal kemauan dan semangat kita. Sebab apabila kita lupa kepada Allah, tidak terjaga dengan zikir kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, barang siapa yang tidak mau berzikir kepada Allah, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah,
kata Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, akan kami kuasakan setan kepada dia, fahuwa lahu qarin, sehingga setan itu akan menjadi pendampingnya dalam kesehariannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan narju biha najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, manfaat dan keutamaan atau pentingnya zikir kepada Allah yang kedua adalah bahwasanya zikir dapat menghilangkan kegundahan, kegalauan, depresi. Zikir akan mendatangkan ketenangan bagi hati kita, kebahagiaan bagi diri kita, dan kelapangan bagi jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah tekankan lagi, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tentram. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan zikir yang lainnya. Nabi yang mulia SAW telah mengatakan kepada kita perumpamaan orang yang rajin berzikir dengan orang yang tidak rajin berzikir, sebagaimana perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah dengan orang yang mau berzikir kepada Allah, perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, az-zikru lil qalbi mislul ma'i lis-samak. Zikir bagi hati persis seperti air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'? Lantas bagaimana keadaan sang ikan apabila dia dipisahkan dari air? Mati ikan itu, jemaah. Maka demikian pula hati, tatkala pisah dari zikir kepada Allah, maka hati ini akan menjadi mati. Hati ini akan menjadi keras. Dahulu salah seorang pernah datang kepada Hasan al-Basri, kemudian mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Aku ingin curhat kepada engkau, wahai Abu Sa'id, wahai Imam Al-Hasan al-Basri. Aku ingin mengadukan perihal kerasnya hatiku ini. Apa gerangan obatnya? Maka kata Al-Imam Al-Hasan al-Basri, azibhu bidzikri. Lunakkan hatimu, luluhkan hatimu, hilangkan kekerasan hatimu tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila telah jelas bagi kita bahwasanya zikir merupakan amalan yang sangat agung, dengan zikir kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Marilah kita mengisi hari-hari kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Jangan sampai ada hari yang terlewatkan tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan sumber kekuatan bagi badan kita, sumber kekuatan bagi jiwa dan raga kita. Dahulu putri Nabi yang tercinta Fatimah radhiyallahu taala anha pernah mengeluhkan kepada suaminya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an tentang capeknya badannya dengan pekerjaan rumah yang ada. Capek sampai luka tangannya karena membuat adonan roti yang begitu banyak, sehingga membutuhkan adanya pembantu yang membantu dia. Kemudian tatkala Fatimah radhiyallahu taala anha mendengar bahwasanya Nabi yang mulia SAW sepulang dari peperangan, beliau mendapatkan ghanimah yang banyak berupa tawanan perang, berupa budak. Kemudian Fatimah
menginginkan satu saja seorang budak yang dimiliki oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk membantu dia dalam membuat adonan rotinya. Kemudian datanglah dia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun di saat itu dia tidak bertemu dengan Nabi, yang dia hanya bertemu dengan Aisyah. Kemudian menyampaikan hajatnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha agar disampaikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul tiba di rumah, pulang dari peperangan dengan membawa budak-budak tersebut, yang sebenarnya maksud beliau budak-budak itu adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada para fakir miskin. Kemudian sepulang dari perang, beliau sallallahu alaihi wasallam langsung pergi bergegas menuju rumah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Pada saat itu Ali dan Fatimah hendak tidur, hendak istirahat. Kemudian Nabi meminta izin kepada mereka untuk masuk. Mereka pun mengizinkan. Kemudian Nabi duduk di antara keduanya, di tengah-tengah antara Ali dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian mengatakan, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya engkau meminta kepadaku seorang pembantu, seorang budak, seorang pelayan yang dapat membantu pekerjaan rumahmu. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang telah kalian berdua minta berupa pembantu tadi. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza akhadtuma madja'akuma, apabila kalian hendak tidur, awaituma ila firashikuma, atau kalian hendak pergi ke kasur kalian untuk tidur, fasabbiha salasan, maka bertasbihlah dulu kepada Allah sebanyak 33 kali, salasan wa salasin, wahmida salasan wa salasin, dan bertahmidlah kepada Allah, ucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali, wa kabbira arba'an wa salasin, dan ucapkanlah takbir 34 kali, genap 100, fahuwa khairun lakuma min khadimin, itu lebih baik bagi kalian dari seorang pelayan. Akhirnya Fatimah radhiyallahu taala anha, demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, senantiasa mempraktekkan amalan tersebut. Sebelum tidur mereka mengucapkan zikir tersebut. Hatta salah seorang sahabat pernah tanya kepada sahabat Ali, sampai pun ketika anda dalam perang Siffin, berada dalam peperangan Siffin, anda masih tetap mengamalkan itu sebelum tidur? Kata sahabat Ali radhiyallahu taala an, aku sejak tahu amalan itu, aku senantiasa berusaha untuk menjaganya sekalipun aku sedang dalam keadaan perang Siffin. Akhirnya yang terjadi ma'asyiral muslimin, zikir tatkala itu dipraktekkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka ketika di waktu pagi, Fatimah radhiyallahu taala anha bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan ia mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya dia tidak mampu. Maka dia mulai mampu untuk melakukan semuanya tanpa ada bantuan dari seorang pembantu sedikit pun. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah zikir kepada Allah, bersemangatlah untuk melakukannya di dalam setiap keadaan kita. Jangan pernah kita lupakan zikir setelah sholat. Jangan pernah pula kita lupakan zikir saat pagi dan petang. Jangan pernah pula kita lupakan zikir-zikir yang lainnya, karena sesungguhnya zikir-zikir itu merupakan tameng bagi seorang muslim, penjaga bagi dirinya. Hendaknya kita senantiasa membiasakan dengan adab dan doa saat keluar rumah, doa saat makan, doa ketika minum, doa ketika berpakaian, masuk rumah, masuk keluar rumah, masuk dan keluar kamar mandi, ketika hendak tidur, bangun tidur, masuk masjid, keluar masjid, dan dalam keadaan-keadaan yang lainnya. Marilah kita perbanyak zikir kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Kata Nabi yang mulia SAW, ucapan-ucapan itu merupakan ghirasul jannah, tanaman-tanaman surga. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya, agar kita menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.